Yes, kalian itu emang akan selalu salah di mata bos, baik saat melakukan kesalahan ataupun tidak. Suram bukan? Baik, di video ini saya akan membahas dua sisi. Sisi karyawan yang selalu salah di mata bos, dan satunya yaitu sisi bos yang selalu salah di mata kalian sebagai karyawan. Cukup fair ya? Karena kalau bahas dari satu sisi saja, rasanya hanya akan membenarkan situasimu yang selalu menyalahkan orang lain. Jadi, sebelum kalian merasa sangat kesal karena selalu salah di mata bos, kalian juga harus memahami posisinya yang juga selalu salah di mata kalian. Oke, kalian pasti setuju kalau semua posisi di kantor pasti pusing. Begitu pula bosmu. Ketika kalian berpikir bagaimana bisa mengusung work-life balance, ingin naik gaji, ingin cuti ditambahkan, dan sebagainya, sementara bosmu berpikir bagaimana meningkatkan produktivitas dan penjualan kantor, menyiapkan dana untuk membayar gajimu, serta memikirkan kinerja perusahaan ketika ditinggal cuti para karyawan. Apa nggak stres tuh? Memikirkan banyak hal yang langsung berhubungan dengan nasib kantor? Jadi wajar kalau bos neken karyawannya karena stres. Karyawannya stres karena kewalahan ditekan mulu. Ada kata-kata bagus nih dari seorang filsuf Amerika bernama Andrew J. Bernstein. Kebenarannya adalah stres tidak datang dari atasan Anda, anak Anda, pasangan Anda, kemacetan lalu lintas, tantangan kesehatan atau keadaan lainnya. Stres datang dari pikiran Anda tentang keadaan ini. Besti, penting untuk kalian melatih bermain peran atau memposisikan diri. Ketika di posisi para atasan, kemungkinan besar kalian juga akan kewalahan yang pada akhirnya terlihat selalu marah-marah kepada para karyawan. Sama saja bukan? Berhenti untuk menghakimi terlalu dini ya. Tidak hanya kepada atasan, bermain peran juga penting kalian latih kepada berbagai macam orang. Misalnya, kalian kesal karena dimarahi orang tua saat kedapatan pulang tengah malam. Cobalah memposisikan diri kalian seperti mereka yang meluapkan kekhawatiran ketika anaknya pulang dengan potensi bahaya di mana-mana. Jadi, sampai sini apakah kalian akan tetap kesal ketika dimarahi orang tua saat pulang malam? Ketika masih kesal, maka kalian terlalu egois untuk bisa mengerti orang lain. Kepentingan melatih bermain peran nantinya kalian akan rasakan cepat atau lambat. Memang sangat sulit, tapi ini adalah cara efektif agar tidak selalu menyalahkan dan membenci orang lain. Hanya karena kalian berpikir para atasan atau orang tua selalu marah-marah dan menyalahkan, bukan berarti pula kalian akan lebih baik dari orang yang kalian anggap tukang marah-marah dan tukang menyalahkan itu. Kembali ke bos nih, percayalah, tidak akan ada bos yang disenangi karyawan. Sekalipun ada, pasti bos itu payah. Dan cepatlah pergi cari pekerjaan lain, Besti. Beban, kemauan, dan tujuan para bos sudah pasti berbeda dengan karyawan. Bayangkan, bos mau penjualan naik pesat, karyawan produktif tapi bisa dibayar murah. Apakah ini sesuai dengan kemauan karyawan? Sudah pasti tidak. Karyawan inginnya kerja santai, work-life balance, dan dibayar tinggi. Jadi masuk akal kan kenapa bos selalu tidak disenangi karyawan? Karena memang pemahamannya sangat jauh berbeda, Besti. Dari beberapa hal yang disebutkan tadi saja tentu tidak akan bisa disatukan kan? Dan terlebih dari karyawan dan bos tidak akan saling mengerti tentang hal-hal itu. Ya wajar saja jika karyawan akan selalu salah di mata bos dan begitu pula sebaliknya. Nah, untuk para bos, harus juga nih bermain peran. Coba deh posisikan diri kalian sebagai karyawan. Apakah dalam menyampaikan proyek kalian terlalu bertele-tele? Dan pada akhirnya karyawan kebingungan, mau nanya takut diomelin. Kan kalau kebingungan bakal repot dan molor waktu pekerjaannya. Apakah gaji yang kalian berikan juga terlalu sadis? Pasti kalian juga tahu dong masih banyak perusahaan yang memang menggaji karyawan di bawah UMR. Jangan-jangan termasuk perusahaan kalian lagi. Makanya mereka nggak happy, tapi tetap butuh untuk pemasukan. Atau justru permintaan yang kalian bebankan itu di luar kesepakatan awal. Jadi bikin karyawan kewalahan, mau protes takut dipecat. Intinya banyak yang harus diperhatikan. Lalu posisikanlah diri kalian menjadi para karyawan. Tujuannya adalah mencari titik tengah agar bisa menjalankan tujuan perusahaan dan meningkatkan produktivitas.